Sekarang kan udah kerja di sini, Ah, udah kerja di Jepang. Kesan-kesannya nih, dari pertama datang ke Jepang sampai saat ini, apa yang kamu rasakan? kerja itu mulai dari nol. Dari nol banget Dari kan? nol banget. Gak ada pengalaman kerja di iya, ini betul ya? lah. Pasti semua itu ngalamin lah. Kemudian bahasa itu mulai dari nol lagi, bener. Bener banget dari nol. Soalnya bahasa buku sama kita ngomong langsung sama orang Jepang itu Beda ya? kayak begitu. Itu bener dari nol. Gak apa-apa kan awalan emang kayak gitu semua Nah, pekerjaan juga. semua Kalau pekerjaan. pekerjaannya, kalau bahasa ya harus ada belajarnya juga. Harus ada belajar juga. Kalau buat teman-teman mungkin ada yang mau kerja ke Jepang nih. Sebelumnya saya saranin kalau misalkan sebelum kita masuk tempat belajar itu harus mempunyai dasar dulu bahasa, kayak gitu bahasa Jepang. Jangan lupa selalu berdoa sama Allah Subhanahu wa taala karena mau sepandai apapun kita gitu dalam berbicara, dalam belajar bahasa gitu, kalau misalkan tanpa diiringi dengan doa nggak akan ada artinya. Adalah bisa membantu keluarga kayak gitu kan. Ya, tidak Itu tujuan utama kan. Saya juga sama di sini ya, tujuan utamanya gitu buat apa, membahagiakan orang tua lah istilahnya kayak gitu, karena kalau misalkan nggak ada tujuan, hidup nggak ada tujuan itu hilang arah gitu, nggak Hilang tahu arah. mau kemana Apa? gitu, kayak masakan nggak pakai garam kurang gitu kan, nggak ada bumbu-bumbunya gitu. ini ke Jepang termasuk cerita ya, jadi start rasanya seneng sih, bisa nggak nyangka gitu bisa ke Jepang padahal bahasa ya masih belajar lah. Bener, bahasa Jepang itu yang kasih sama ngomong sama orang Jepang itu saya tuh susah. Awalnya itu susah banget soalnya gimana, karena kita terbiasa pakai buku ya, belajar di buku sama langsung itu Beda, kaiwa ngobrolnya tuh beda. beda. Ada enaknya ada Tapi sekarang alhamdulillah. para Pada pera-pera janai desu demo cotto dake wakarimashita ne. Tapi alhamdulillah sekarang kan setiap dari step-step itu melewatin tes-tes kayak gitu, melewati ujian-ujian itu kan pasti ada hal yang positif, ada hal yang negatif juga. betul. Sekarang alhamdulillah udah ada di posisi keempat, di step yang keempat gitu, ada Deruyong. Ya Teru. Nah, jadi itu di step 4 tadi ya. Masih ada step-step lagi. Ini tahun kedua saya. Tahun kedua ya, tahun kedua di Jepang ya. Jadi 3 tahun. 3 tahun selama, oh jadi 3 tahun tuh kerja di sini selama 3 tahun ya gitu. Masih 2 tahun lagi. Kesan 1 tahun di Wah. akhir tahun pertama gimana? Kesan-kesannya gitu. Subur. Sebuah ya. Hal apa yang aku ketahui gitu kan di bidang negara itu ternyata wah mantep. Jadi kayak misal ada kata-kata yang selalu saya ingat dari senior senpai itu orang Jepang. Jadi kalau kita lagi salah awalan itu loh, awal dan bisa mungkin itu dari lama. Kalau dulu di Gapko di Indonesia Jisu Seno Kokoro Doai itu semua ada iya. di situ ya kan. Jadi kalau kita lagi salah ditegur sama orang Jepang. Tapi alhamdulillah dapat sampai yang alhamdulillah baik gitu. Alhamdulillah ya. Jadi Jisusei no Kokoro Gama itu sikap dasar peserta magang gitu artinya. Jadi kita tuh sebelum kerja di Jepang, kita dikasih tahu sama senpai atau sama senseinya. Jadi cara-cara kerja di Jepang, cara-cara menjalani hidup di Jepang, menyesuaikan diri kerja di Jepang itu kayak gimana. Yaitu di Jisusei no Kokoro Gama itu di sikap dasar peserta magang itu ada teras semuanya. Nah, kata-katanya adalah Kenkyu ni nate. Jadi jadikan ini pembelajaran, jadikan ini pengalaman. Karena semua itu belajar dari pengalaman. Iya. Betul ya? Pas itu entah kenapa ya. Di setiap kerjaan, di setiap apapun yang kita lalui, kalau lagi salah itu jangan Jadi kepikiran kayak gitu ya. jangan sampai down loh. Jangan. Itu bahaya. Dijadikan pengalaman dan jangan ulangi lagi. Itu pasti semua pasti itu pesan dari siapa. Sama juga kan tapi di perusahaan
sama. Dan dari kita itu harus ada rasa jangan takut salah. Kalau salah yang diulangin lagi kalau bisa, karena kan udah pernah ngelakuin sini jadi ulangin kayak gitu kan. Dan saya juga lagi mencoba ini walaupun masih kadang salah gitu. Untuk bekerja di Jepang ya kayak gitu. Kalau misalkan salah ditegur atau dikasih tahu tuh jangan pernah langsung down kayak gitu, langsung kita tuh aduh jadi pikiran mulu kayak gimana, jangan, karena di saat itu pikiran jadi amburadul itu Nah, Yaba ya deh. nah ya Pak, sebenarnya Pak Cibang ya Pak. Sekarang Area Cibang Yaba ya. dari keluarga itu jauh ya, di sini tuh bener-bener mandiri kan. Kalau yang di Gakko ya di sekolah itu juga mandiri kan, udah mau sendiri, Iya. mandi sendiri ya. Jadi kita harus bergu kayak gitu, tiket makan, tiket masak, tiket itu bareng-bareng mandiri. Di Jepang itu lebih bener-bener, Mandirinya itu benar. walaupun kita pengen masak Indonesia itu online dan itu lebih mahal. Karena kan dari Indonesia ke sini kan juga butuh ongkir. Iya, lumayan itu. Nah, bisa mungkin di sini tuh mandiri kayak pas kita di Bangkok bareng-bareng. Jadi misalnya teori Kusmas sama kita Kerjasama kayak gitu. bener asli setahun kan tahun gitu. Dari kan Udah dia tes semua. Ntar kalau udah masuk ke Mensetsu mungkin, kalau udah Mensetsu apa udah dapat job setelah Mensetsu itu pasti kan dibilangin ntar ada tes ini kalau kenaikan kontrak. Terus itu tes perusahaan masing-masing. Nah, itu rasanya ingat tujuan awal. Tujuan awal. Ngapain di Jepang? sebelum kerja ke Jepang juga kalian tulis di kertas atau di kamar kalian tujuan kalian pengen kerja di Jepang itu karena apa? Karena ingin membahagiakan orang tua, itu tulis. Suatu saat kalian kerja di Jepang di sini istilahnya down kayak gitu, ngeluh kayak gitu, ingat buka lagi catatan kalian yang pernah kalian tulis. Di saat itu kalian pasti bakal ini lagi, timbul lagi semangat. Karena kalau tujuannya orang tua, insya Allah bakal terus semangat kayak gitu. Benar. Asli. Tuh tipsnya kayak gitu mas. Saya juga kayak gitu. Saya tulis tuh di kamar. Tujuannya ini pengen beli ini beli itu beli apa pokoknya lah. Nggak apa-apa. Ya nggak tahu besok kesampaian apa enggak. Yang penting kita harus semangat dulu. Harus ada planning lah. Planning dulu kayak gitu. Planning dulu. Seperti itu. Nah, Iya. yang jelas itu setelah pulang dari Jepang kayak gitu. Iya. Setelah pulang dari Jepang mau gimana kemudian di sini kayak apa ya, kayak makan kan udah jelas pasti itu perusahaan nggak ini, nanggungan kita sendiri makan. Mau boros apa enggaknya itu tergantung kita, itu di planning juga. Kalau yang suka jalan ya boleh aja sih, itu terserah teman-teman sih. Sebisa mungkin ya, kalau yang saya alami itu saya lagi menanti juga, udah dikasih tanggung jawab pekerjaan sendiri itu sebisa mungkin dijalankan dengan baik kayak gitu. Kalau ada rasa tanggung jawab pasti kerjaan itu kerjaannya dengan aku ya, sopan santunnya juga Harus dipakai. karena memang benar saya bilang dulu kalau kamu baik orang Jepang bakal lebih baik. Bakal lebih baik. Itu udah terbukti memang gitu. Karena mereka itu benar-benar menghormati gitu. Siapapun dia, kalau misalkan apalagi orang asing kayak gitu, pasti mereka benar-benar menghormati. Karena ya saya untuk diri kita juga, semua orang Jepang sopan santunnya selalu dipakai dimanapun. Entah itu kalau kita olahraga aja nih di luar tempat kerja kayak gitu, olahraga di taman gitu, ada orang Jepang mereka selalu mengalungkan kepala kayak gitu, ayo gozaimasu, konnichiwa kayak gitu. Pasti itu ramah Satu dipakai gitu kan. pakai banget. Nah, kan kita nggak kenal. Kita itu di sini lagi berjuang lah istilahnya. Dan nanti setelah pulang lagi ke asal kita ke Indonesia kayak gitu, gimana gitu untuk kehidupan yang selanjutnya. Ibaratkan lagi apa ya? Lagi mengayuh, lagi ada tujuan tuh di depan, kita lagi mengayuh gitu. Jangan sampai lupa tujuan awal. Jangan sampai lupa. Boleh nggak apa-apa beli apa? Boleh. Cuman harus bisa mempertimbangkan lagi ya, dipertimbangkan dengan yang lain. Ini sesuai Pengalaman kita masing-masing. Iya. Kita ceritain lah istilahnya. Kita sharing kayak gitu. Semoga bermanfaat. Teman-teman sampai di sini dulu kita tanya-tanyanya sama teman-teman kita ini.
semoga pengalamannya Oke Malu Channel Oke. bisa jadi juga buat kita semua, dan untuk terutama yang paling penting itu buat yang mau kesini gitu. Semoga jadi manfaat lah istilahnya. Lebih baik, lebih lancar lah Iya. dari kita yang Jadi kalau kita semangat, insya Allah pasti bisa. Gitu. semangat. Ember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.